Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya bersuka cita di tempat ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan kita. Come on, mari tepuk tanganmu. Marilah, mari
akan Engkau Tuhan. Kami mempersilakan jemaat untuk kembali duduk. Kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kaulah Raja di atas segala Raja Bapa. Bertatalah di tempat ini Tuhan. Ubahkan setiap hati. Kaulah yang memenuhi setiap hati kami yang haus. Terima kasih Yesus kami. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus. Kau ubah indah hidupku. Amin. Kita serukan sekali lagi. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus. Kau ubah indah hidupku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkan-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang baik. Mari kita naikkan ini sekali lagi. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Tiada seindah Kau Roh Kudus. Kau ubah indah hidupku. Tiada
kami sembah Raja kami. Kami heran akan perbuatan-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, bertata di tempat ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati Kau Bapa yang hadir di tempat ini. Yesus namanya. Oh, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Kita naikkan ini sekali lagi. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang amin. Jalan hidupku. Hanya Kau pribadi yang kami tinggikan Tuhan. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau, amin. Dalam roh dan bertatalah di tempat ini Roh Kudus. Sepanjang jalan hidup hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Terima kasih Tuhan, Kau yang bertata di tempat ini. Betapa manis hadirat-Mu, manis memenuhi setiap hati kami. Biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku, amin. Kau lebih megah dari yang termegah, terimalah sembahku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang ada di tata. Biar pengagungan kami, biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah, terimalah sembahku. Hanya Kau Yesus,
Indah Kau Tuhan, mulia. Kami kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Karana Ramaya Su, Syakarana Ramaya Su. Dalam hadirat-Mu sumber kekuatan kami. Dalam hadirat-Mu siapa dapat lawan kami? Karena Kau di pihak kami ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segala apa yang kami punya. Bahkan termasuk kelemahan-kelemahan kami pun kami bawa kepada-Mu. Tuhan, tuntun setiap kami, karena kami tahu ada sesuatu yang indah yang Tuhan tidak kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Karena setiap kami berharga di mata Tuhan. Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang selidiki hati setiap kami, bawa kami untuk lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tergerak untuk mendoakan. Mungkin ada di antara Anda sebelum kita memulai firman Tuhan ini, cukup angkat tangan di tempat duduk aja. Kalau Anda ada mengalami ketakutan hari-hari ini, saya nggak tahu, tapi firman yang akan kita dengarkan sebentar lagi, ini memang untuk Anda. Tapi sebelum memulai firman Tuhan, saya rindu untuk berdoa bagi Anda. Anda yang mungkin mengalami ketakutan, saya nggak tahu spesifik apa, tapi ada sesuatu yang ketakutan. Anda punya trauma, Anda punya sesuatu yang mengganjal hidup Anda, sehingga ketika Anda mau melangkah, Anda nggak berani. Padahal sesungguhnya ketakutan itu harus dihadapi. Kalau ada di antara Anda, entah itu ketakutan, mungkin ketakutan masa depan, ketakutan Anda tiba-tiba dipanggil Tuhan, ketakutan apapun itu. Kalau ada di antara Anda bisa cukup letakkan tangan di dada seperti ini. Letakkan tangan di dada Anda takut, Anda gak tahu apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi satu momen itu. Anda benar-benar takut. Tuhan jamah hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap mereka, bahwa ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan, ketakutan itu sirna. Tapi ya Tuhan, mampukan setiap jemaat-Mu ketika mereka keluar dari hadirat Tuhan untuk menghadapi kenyataan, menghadapi hari-hari yang mereka lalui, mereka tetap mengalami keberanian. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Tuhan jamah ya Tuhan. Apapun ketakutan yang dimiliki oleh setiap kami, itu tidak ada artinya karena Tuhan yang menentukan arah hidup kami penuh dengan berkat. Karena kami adalah anak Tuhan. Kami bukan orang-orang yang tidak percaya, tapi kami semua adalah orang yang percaya. Tuhan berkati, karena firman-Mu ya dan amin, tidak ada dusta di dalam firman-Mu. Justru yang ada adalah janji Tuhan, berkat Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi firman-Mu, kami mau dengarkan firman Tuhan. Segala tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun juga dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau fokus dengarkan firman Tuhan siang hari ini. Ajari kami, ajari setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami.
Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tuntun hamba-Mu ya Tuhan, setiap kata-kata yang disampaikan keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang sederhana, namun penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, kami butuh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Thank you PAW dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Sukacita melayani di tengah-tengah Anda semua. Puji Tuhan. Shalom. Dan bersyukur bisa ada dan dipercayakan untuk melayani Anda pada siang hari ini. Saya bawa salam dari TMS Titi Papan bagi Anda. Puji Tuhan, doakan kami senantiasa di dalam pertumbuhan dalam Tuhan. Dan kita semua bertumbuh. Amin. Kita semua bertumbuh, gereja kita bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang indah di hadapan Tuhan. Karena memang setiap orang, setiap gereja Tuhan harus terus makin bertambah, makin ditambah-tambahkan orang-orang yang percaya untuk bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bisa lihat kanan kirinya, Anda kenal nggak dengan kanan kiri Anda? Depan belakang Anda kenal nggak dengan depan belakang Anda? Kalau Anda tidak mengenali lagi, artinya gereja ini makin bertumbuh. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ini, saya kolaborasi dengan Pastor Jimmy. Dan kami diskusi, sepakat membawakan tema besarnya adalah kisah Yakub. Ya, kisah Yakub ini sangat indah, menarik untuk kita bahas bersama. Karena di dalam kehidupan Yakub ini naik turunnya itu luar biasa. Dan Yakub ini orang yang akhirnya memang Tuhan mengurapi Yakub dan mengganti namanya jadi Israel. Dan itu hal yang spektakuler, hal yang supranatural dan juga prosesnya itu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dan bahkan tapi ya, kalau kita memang rindu untuk dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, mengalami berkat yang luar biasa, pasti harus mengalami proses. Setidaknya mirip dengan Yakub alami. Gitu. Dan saya mau, karena saya tahu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tahu Tuhan menyertai saya. Apakah Anda mau nggak mengalami berkat dari Tuhan? Mau? Anda siap-siap terima proses dari Tuhan. Mau? Tapi janji Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Nah, Anda mau nggak berjalan sendirian tanpa disertai dengan Tuhan dengan berkat yang pastilah kalau Anda bekerja keras Anda dapat berkat itu. Dibandingkan Anda bekerja memang dengan keras, tapi ada Tuhan bersama dengan Anda dan Anda mengandalkan Tuhan. Anda pilih mana? Anda pilih mana? Anda pilih mana jemaat? Nah kalau saya secara pribadi saya milih ada bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Karena saya tahu apapun proses yang saya alami, Tuhan punya rencana dan rencananya adalah mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, ketakutan pun itu Tuhan izinkan dalam kehidupan Anda terjadi, oleh karena Tuhan ingin bentuk kehidupan Anda. Tadi ketika kita berdoa, saya tergerak untuk berdoa bagi ketakutan yang memang pada ibadah 3 ini, saya tidak menyampaikan hal ini, menemukan Tuhan di tengah ketakutan. Ketakutan pun Tuhan izinkan, dan itu ada di dalam hati Anda dan saya. Bukan berarti ketika Anda terima Yesus, serta-merta ketakutan itu akan hilang dari hati Anda. Enggak. Ketika Anda diselamkan, terima baptisan selam, kemudian Anda dibangkitkan kembali keluar dari kolam baptisan, ataupun Anda bisa berbahasa roh, bahkan Anda mungkin dipenuhi dengan talenta-talenta, karunia-karunia, ketakutan tetap Tuhan izinkan ada di dalam hidup hati Anda dan saya. Karena Tuhan mau membentuk setiap kita semua. Karena itulah kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Amin. Coba lihat kanan kiri Anda. Ya. Kelihatan enggak
ada wajah ketakutan di dalam wajah sebelah Anda? Nggak kelihatan. Ketika di tengah-tengah kerumunan besar seperti ini kita mungkin nggak kelihatan. Tapi ketika kita sendirian, Anda menyadari bahwa Anda punya ketakutan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yakub bisa menang atas ketakutannya. Ya, Oke, kita buka bersama langsung di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 9. Ini adalah ayat di mana yang mendasari bagaimana kita itu belajar untuk menemukan Tuhan di tengah-tengah ketakutan kita. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita baca bergantian ya. Dimulai dari saya, kemudian Anda dan selanjutnya saya. Ayat 31, judul perikopnya adalah keyakinan iman. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lihat bersama ayat ini dengan jelasnya memberitahukan kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Apapun situasi kondisi dalam kehidupan Anda, jemaat yang dikasihi Tuhan, pastikan Anda tidak berada di pihak lawannya Allah. Apapun kondisi yang Anda hadapi hari-hari ini, pastikan Anda itu berada di dalam sisinya Tuhan. Hal ini yang kita perlu pelajari bersama, bagaimana caranya kita berada di dalam sisinya Tuhan. Karena tidak mudah bagi kita untuk menganulir setiap situasi kondisi yang ada di sekeliling kita. Tidak mudah bagi kita mengabaikan, enggak lah, yang ini kondisi seperti ini, enggak mungkin lah, enggak mungkin terjadi lah, enggak mungkin lah, seperti ini, enggak mungkin lah, pasti akan mengalami perubahan. Kita enggak pernah tahu. Bisnis ini lambat laun makin turun, enggak mungkin lah, bentar lagi akan naik. Kondisi seperti ini, sakit yang seperti ini pasti sebentar lagi sembuh. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Kita nggak pernah tahu seperti apa kondisi kita hari depan. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu dihinggapi dengan segala hal yang memberikan ketakutan dalam hidup kita. Ada satu buah kalimat ketika saya baca, saya pernah mendapati sebuah quote yang bagus sekali. Dikatakan demikian, don't worry about what you can't control. Our focus and energy needs to be on the things that we can control. Attitude, effort, focus, these are the things we can control. Bahasa Indonesianya, jangan khawatir terhadap hal yang tidak dapat kita kendalikan. Fokus dan tenaga kita dibutuhkan pada hal-hal yang dapat kita kendalikan.
sikap atau pendirian, upaya usaha kita, dan fokus kita, itu 3 hal yang dapat kita kendalikan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam hidup ini kita perlu melihat sikap Anda seperti apa. Sudahkah Anda mengambil keputusan berada di pihaknya Allah atau di lawannya Allah? Pendirian Anda seperti apa terhadap firman Tuhan? Apakah firman Tuhan ini hanyalah sekedar tulisan belaka ataukah ini bisa jadi kehidupan dalam hidup Anda? Itu sikap kita, pendirian kita. Dan usaha kita itu bagaimana? Kalau kita sudah menganggap firman Tuhan ini adalah kehidupanku, kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya, apa yang Anda lakukan? Upaya apa yang menjadikan Alkitab ini bisa hidup dalam hidup Anda? Upaya apa? Dan tentunya fokus. Berapa banyak kita itu di tengah-tengah dunia Anda hadapi, keluarga Anda, marketplace, bisnis Anda, pertemanan Anda, dan segala sesuatunya, kondisi perekonomian dan segala macamnya. Bukankah kita itu sering kali kacau fokus kita? Kita sering kali dihantui dengan segala sesuatu yang tidak mengalami kepastian di hari-hari yang akan datang. Itu semua tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah 3 hal ini. Bagaimana Anda respon? Sikap Anda seperti apa? Pendirian Anda bagaimana? Ketika Anda memiliki sebuah keluarga yang menurut pandangan Anda berantakan, Anda dengan anak Anda mungkin sudah tidak ngomongan lagi 5 tahun, Anda malas ngomong dengan anak Anda, atau Anda mungkin malas ngomong dengan orang tua Anda tidak lagi menganggap orang tua Anda, karena Anda merasa bahwa orang tua Anda ini jadi beban, Anda sudah tidak ngomong berapa tahun, itu sikap Anda menentukan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar bersama dari tokoh yang bernama Yakub. Yakub ini juga memiliki ketakutannya. Yakub juga memiliki masalahnya. Yang kalau kita lihat bersama, masalahnya itu bukan masalah yang sepele. Padahal awalnya sepele kelihatannya. Tapi akhirnya Yakub menghadapi sebuah ketakutan karena akan dibunuh oleh kakaknya sendiri. Ya. Kita lihat bersama di dalam Kejadian pasal 28. Ya. Di ibadah 1 dan 2 tadi saya sudah jelaskan bagaimana kehidupan Yakub ini. Peristiwa Yakub dengan Esau itu adalah sebuah hal peristiwa yang membuat kita melihat bersama bahwa kelahiran itu bukanlah yang menentukan. Lalu yang ibadah kedua kita lihat bersama, saya jelaskan bagaimana pilihan yang bisa mendatangkan berkat itu seperti apa. Dan Yakub memilih pilihan yang tepat karena dia memahami panggilan Tuhan. Kalau Anda baca di sebelum-sebelumnya, kenapa kok dikatakan Kejadian 27 di situ dijelaskan, kita nggak perlu bahas ini, tapi Anda bisa melihat bagaimana Yakub itu anak kedua, tapi kok bisa diberkati oleh Ishak jadi anak sulung. Ini adalah sebuah peristiwa yang dimana memancing kemarahannya Esau. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan itu terjadi? Oleh karena Tuhan hendak membentuk Esau maupun Tuhan hendak membentuk Yakub. Nah, peristiwa ini berlanjut ketika di ibadah ketiga ini saya jelaskan bagaimana Yakub menghadapi ketakutan, dan itulah yang Tuhan hendak bentuk dalam kehidupannya Yakub. Yakub takut karena dikatakan ayat kisah Kejadian 27 ayat 41 berkata demikian, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan dikatakan hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Kalau Anda dengar kata-kata itu, apa respon Anda? Takut bukan? Menghadapi sebuah ancaman nyawa yang akan melayang. Nah, tentu hal inilah yang membuat Yakub itu ketakutan.
Di samping memang akhirnya Ishak dan Ribka bersepakat untuk mengutus Yakub, kamu pergi aja, keluar dari tempat ini, kamu pergi ke Padan Aram. Kamu pergi ke sana untuk kamu bisa ambil istri dan kamu bisa mengusahakan hidupmu di sana sampai nanti kalau mama dan papa lihat bagaimana Esau itu sudah turun amarahnya, kami nanti akan utus orang untuk jemput kamu pulang balik. Singkat cerita, gak diutus-utus. Sampai berapa lama? Sampai 20 tahun lamanya tidak ada utusan dari rumahnya ke Padan Aram di mana Yakub itu berada. Nah, cuma dikasih Tuhan, kalau Anda diperhadapkan dengan sebuah kondisi seperti itu, takut itu masih ada dalam hati Anda loh. Kalau Anda baca selidiki, Yakub itu melarikan diri dari dari Padan Aram menuju ke Haran, itu menempuh jarak hampir 2 minggu lamanya. Nah, kita lihat bersama di dalam ayat 10, Kejadian 28 ayat 10 berkata demikian. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba. Beersheba itu ya dari tempat kota di mana Ishak, Ribka dan keluarganya itu tinggal. Dari Beersheba pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saya coba jelaskan peristiwa ini, bagaimana Yakub melarikan diri menuju ke Haran. Coba bisa tampilkan peta yang tadi saya sudah berikan ya. Nah, Beersheba itu di bawah sini. Garis hijau. Beersheba. Haran itu di atas. Dan jaraknya itu kurang lebih 900 km sampai 1000 km. Bandingannya adalah dari Medan kurang lebih menuju ke Jambi. Tapi ini jalan kaki Bapak Ibu. Zaman dulu mana ada mobil, apalagi pesawat terbang. Ini mereka Yakub itu berjalan kaki. Kalau hitungan di sini peta kurang lebih berapa itu ya? 204 jam berjalan kaki. 200 jam berjalan kaki dari Beersheba menuju ke Haran. Tapi kalau dihitung-hitung 200 jam itu kurang lebih berapa? 200 dibagi 24. Siapa yang cepat matematikanya? Kurang lebih 9 hari. Tapi kan dikatakan di sini, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena zaman dulu tidak ada lampu. Di jalan semuanya itu padang gurun. Dan semuanya itu gersang. Semuanya itu tandus. Kalau malam pasti dingin. Dan pasti penuh dengan ancaman binatang buas. Belum lagi perampok-perampok yang ada. Jadi Yakub berangkat dari Beersheba menuju ke Haran itu dengan sebuah ketidakpastian, tanda tanya besar dalam hidupnya. Aku selamat gak ya? Belum lagi perjalanannya itu begitu terjal. Kalau Anda tahu ini landscape-nya, itu adalah hitam-hitam, itu artinya padang gurunnya, bukit-bukitnya sangat terjal sekali. Jadi zaman dulu, zamannya kitab Kejadian ini sungguh kehidupannya itu tidak bisa dibayangkan. Apalagi dengan jalan kaki. Oleh karena itu, saya bisa bayangkan Yakub ini punya, selain kesatu, diancam nyawanya oleh karena Esau, hendak membunuh dia. Tapi di samping itu ketika dia berjalan dari Beersheba sampai ke Haran, Haran itu kalau sekarang ini di Turki, negara Turkiye. Ya, di sana dia harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 minggu lamanya. Dan itu ancaman bukan hanya sekedar nyawa, tapi harta yang dia bawa pun juga pasti habis. Nah, saya nggak ngerti ancaman apa, ketakutan apa yang Anda hadapi. Tapi yang pasti ketakutan di sini bukan hanya sekedar takut dengan ulat, takut dengan ayam. Ada loh orang yang takut sama ayam, begitu lihat ayam
langsung dia jaga-jaga. Bulu kuduknya berdiri langsung. Ini nanti ayam mau patok saya atau enggak gitu. Ada yang begitu. Bukan, ketakutannya bukan itu. Ini ketakutan yang benar-benar takut dalam hatinya. Gak tahu masa depannya akan kemana. Gak tahu saya harus berbuat apa. Kalau itu terjadi, nyawalah taruhannya. Kalau dipatok ayam ya nggak apa-apa, paling harus ke dokter aja ya kan. Ini enggak. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakub, kalau Anda perhatikan di sini, kalau Anda jadi Yakub, kita jadi Yakub, saya saja jadi Yakub, saya pasti mikir 900 km perjalanan ditempuh dengan jalan kaki, dengan potensi ancaman yang demikian besar, mendingan saya putar-putar aja keliling-keliling. Israel kan besar, ngapain harus jauh-jauh ke atas tadi? Israel kan luas, kan gak mungkin Esau itu mencari-cari ke semua-semuanya. Esau itu siapa? Bukan raja. Nggak mungkin, ya udahlah lari aja ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Hari pertama ke sebelah timur, hari berikutnya mungkin jaraknya sekitar 10 kilo atau 100 kilometer ke sebelah timur. Kemudian hari berikutnya lagi berjalan lagi ke sebelah selatan dengan jarak sekitar mungkin 50 kilo. Putar-putar, dia akan keliling-keliling Israel. Udah cukup menghindari kejaran dari Esau. Tapi Yakub belajar dengar-dengaran dengan orang tuanya. Jemaat dikasihi Tuhan, ketika Yakub taat, justru di sanalah Tuhan memberikan misi, panggilan dalam hidupnya. Ketika Yakub taat, justru panggilannya mulai hidup. Kalau Anda perhatikan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-12 dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sampai ayat 15. Nah, cuma yang dikasihi Tuhan, kalau Anda lihat ketika Yakub taat, Yakub mulai berjalan. Yakub berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ia menyusun tempat tinggalnya, mungkin di goa-goa ada sebuah batu, atau mungkin di sebuah tempat di sana dia susun untuk sebagai tempat dia berbaring. Dan singkat cerita, ketika Yakub taat, Tuhan memberi mimpi dalam kehidupan Yakub. Apa yang Anda hadapi, jemaat dikasihi Tuhan? Ketakutan apa yang Anda hadapi sampai-sampai Anda melupakan bahwa ada Tuhan yang menyertai Anda? Ya, kita perlu menyadari kenapa kok Tuhan sampai bela-belain datang kepada Yakub dalam mimpinya. Karena kenapa? Sebenarnya Tuhan itu ingin Yakub bisa menguasai ketakutannya. Tuhan ingin menghadapi ketakutannya Yakub. Tuhan ingin deal dengan ketakutannya Yakub. Tuhan ingin agar Yakub tidak lagi mengalami ketakutan. Karena ketika Yakub mengalami ketakutan, itu akan menutup kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Demikian pula dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika Anda mulai menghadapi ketakutan, Anda harus deal dengan ketakutan Anda. Anda harus menyadari bahwa, ya Tuhan, aku takut. Gak apa-apa. Doakan. Anda berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar ketika Anda itu mungkin ingin minta berkat, ingin minta pasangan hidup, ingin minta pekerjaan mengalami upgrade, ingin minta segala sesuatu dalam kehidupan Anda mungkin
Ingin minta kesembuhan juga? Enggak. Tapi di dalam setiap musim kehidupan Anda, doa. Bahkan kalau Anda perhatikan, ada juga doa ketika marah. Doa itu bisa, waktu marah bisa berdoa. Ya iya, justru ketika Anda sedang menghadapi segala situasi dalam kondisi Anda, datanglah kepada Tuhan, berdoalah. Karena kenapa? Doa itu akan menuntun hati Anda memilih langkah yang tepat. Amin? Amin? Nah, di sini Yakub juga berdoa. Yakub, Tuhan rindu untuk Yakub bisa menguasai dirinya. Salah satu kunci kenapa kok Yakub itu berdoa adalah Yakub itu mau taat dengar-dengaran dengan Ishak dan Ribka. Jadi ketika Ribka ngomong apa, Yakub melakukannya. Ketika Ishak mau bilang Yakub untuk ke sana, kamu harus ke sana, Yakub pun juga melakukannya. Dan di sini pun saya percaya, kenapa kok Tuhan itu suka dengan Yakub? Karena Yakub mengutamakan Tuhan. Amin. Ayat 16 berkata demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kalau Yakub tidak punya hubungan dengan Tuhan, Yakub akan menganggap, itu mimpi aja. Kalau Yakub tidak peka dengan Tuhan, kalau Yakub tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Yakub akan menganggap itu semua hanyalah omong kosong. Ini hanyalah mimpi saja. Ini hanyalah bunga tidur saja. Tapi Yakub bisa peka. Oh, ada Tuhan ya di tempat ini. Padahal pada awalnya ketika Yakub sampai di tempat itu adalah tempat biasa. Coba saya hendak untuk coba bawa Anda itu memikirkan bagaimana situasi Yakub ketika itu di tempat di mana Yakub bermalam itu adalah sebuah tempat biasa. Tapi detik ketika Yakub bermimpi dan Yakub berkata sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan dikatakan ayat 17, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain, ini adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Wow. Sampai dikatakan demikian, ini adalah pintu gerbang sorga. Padahal awalnya biasa-biasa. Awalnya tempat dia tidur, tempat dia berbaring. Karena dia mau tidur sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi ketika dia mendapatkan mimpi dan dia tahu ini adalah dari Tuhan, dia mengagungkan Tuhan di tempat di mana dia mengalami mimpi, mengalami hadirat Tuhan itu. Cuma dikasih Tuhan, Anda harus menemukan Tuhan di tengah-tengah ketakutan Anda. Amin. Apa yang Anda takuti? Anda takut masa depan Anda? Yang single sampai detik hari ini Anda masih belum mendapatkan pasangan hidup? Anda takut? Pastor, saya sudah umur 35. Saya nggak tahu apakah saya akan menikah atau enggak. Pastor, saya sudah bolak-balik mencoba usaha. Saya nggak tahu apakah kedepannya itu saya gimana. Saya nggak tahu keluarga saya apakah bisa dihidupi atau enggak. Pastor, saya sudah mencoba berusaha berobat ke sini, ke situ, dan ke situ. Tapi nggak tahu apakah mengalami kesembuhan. Saya nggak tahu. Dan Anda mulai takut, Anda mulai khawatir. Anda sudah ketemu Tuhan nggak? Yakub, Tuhan sayang sama Yakub sehingga Tuhan itu sampai mau belain jumpa dengan Yakub di mimpinya Yakub. Karena Tuhan rindu untuk membawa Yakub menggenapi panggilan ilahi. Nah, saya mau katakan di ruangan ini ada sekitar 900 orang mungkin. Masing-masing Anda punya panggilan ilahi dari Tuhan yang spesifik. Jangan Anda anggap remeh panggilan Anda. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, detik ketika Anda deal dengan Tuhan, Anda sambut Tuhan, Tuhan aku mau dengarkan sesuatu daripadamu, Tuhan berbicara dalam kehidupan Anda berbeda dengan orang di sebelah Anda. Makanya ketika setiap kali ibadah, Anda perlu datang dengan hati yang siap dan terbuka.
Karena panggilan itu sewaktu-waktu Tuhan akan berikan dalam kehidupan Anda. Dan ketika panggilan itu Anda pegang erat, Anda jalan, pada mulanya takut. Pada mulanya nggak tahu harus kemana nih. Sama seperti Yakub, apakah aku harus ke utara? Utara itu lewat mana? Sini atau sini? Aku harus mengikuti mana? Bintang yang mana? Yakub nggak ngerti panduannya menuju ke Haran itu seperti apa. Yakub cuman berjalan dengan iman, sama seperti Abraham ketika disuruh Tuhan, keluarlah dari tempatmu, dari keluargamu, keluarlah. Kamu akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Tanah perjanjian, tanah yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Abraham nggak tahu arah kemana Tuhan, percaya saja. Yakub pun juga sama, kamu ke sana ya. Zaman dulu mana ada kompas, hanya berpatokan dengan bintang dan hal-hal yang lain-lainnya. Kalau tiba-tiba ada awan, mendung, gelap ketika malam, sudah nggak ngerti arah mau kemana. Nah, cuma dikasih Tuhan, Anda mungkin bingung, saya nggak tahu arah kemana sekarang. Saya takut masa depanku, apakah aku akan membangun keluarga dengan berhasil. Anda sedang sehari-hari ini sedang berpacaran dan Anda merencanakan untuk menikah. Anda mungkin ada sebuah ketakutan, yakinkah aku dengan orang di sebelahku ini ya? Apalagi Anda wanita. Wanita itu adalah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada pria yang akan jadi suaminya. Biasanya wanita itu punya banyak pikiran, 1001 macam pikiran. Aku yakin gak ya dengan orang ini ya, dengan pria di sampingku ini ya. Yakin ya dia jadi suami yang baik? Yakin gak ya dia jadi suami yang bertanggung jawab? Yakin gak ya? Sekarang sih nampaknya yakin. Sekarang sih nampaknya oke. Dia rajin, dia bekerja. Dan dia juga cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tapi aku yakin gak ya ke depannya? Ada banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Yang oleh karena kita melihat dengan mata jasmani. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar dari Yakub. Yakub cuman belajar taat. Karakter inilah yang Tuhan hendak temukan di dalam kehidupan Anda dan saya. Yakub cuman belajar taat. Dan dia belajar untuk melangkah. Dan ternyata setelah Yakub sampai di rumahnya Laban, yaitu di Haran itu, Tuhan belum selesai prosesnya. Belum selesai. Hingga sampai satu titik, Yakub harus bertemu balik dengan Esau. Ketakutannya ternyata masih belum selesai. Ketakutan itu, saya nggak tahu apa yang Anda hadapi, tapi Anda harus menghadapinya. Anda harus deal dengan ketakutan Anda. Anda harus menyadari. Gak bisa itu tiba-tiba Anda tepis gitu aja. Enggak kok, aku gak takut. Udahlah, adalah pikiran apa sih ini? Aku gak mikirin macam-macam kok tentang suamiku. Aku gak mikirin macam-macam kok tentang istriku. Aku gak mikirin macam-macam kok tentang calon pasanganku ini. Udahlah, pikiran apa ini? Kita gak pernah bisa tepis pikiran itu. Karena ketakutan itu pasti ada. Apalagi kalau Anda berada benar-benar di tengah kondisi yang gak tahu ini sampai kapan terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar ada 3 hal sederhana di mana kita belajar untuk menemukan Tuhan di tengah-tengah ketakutan yang ada. Yang pertama, tadi sudah saya sempat sampai katakan, miliki sikap hati yang taat. Kita harus taat. Panggilan ilahi dalam kehidupan Anda dan saya itu butuh proses. Dan sepanjang proses ini, seringkali kita itu banyak hal yang mengakibatkan kita mengalami takut. Tapi sekali lagi kita belajar dari Yakub, dari Abraham juga belajar untuk just obey, taat. Kalau Anda perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab ini penuh dengan ketaatan loh. Abraham, dia harus taat, maka sampailah dia ke tanah perjanjian itu. Kemudian setelah itu Yakub, dia harus meninggalkan keluarganya menuju ke Haran. Yakub harus taat juga. Belum lagi kalau Anda masuk lagi ke dalam Musa, harus taat untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir.
Kalau enggak, Musa enggak bisa melihat pemakaian Tuhan yang luar biasa. Tapi begitu Musa akhirnya mau taat, Tuhan urapi Musa. Sampai Anda bawa kepada kisah Yunus. Di sana Yunus kita belajar bagaimana Yunus itu salah satu contoh di Alkitab yang tidak memiliki akhiran hidupnya. Kalau Anda lihat ya, saya sedikit melenceng ke Yunus. Kalau Anda buka di Alkitab Anda, Alkitab elektronik Anda, coba Anda lihat di sana Yunus. Di handphone Anda lihat di Yunus pasal 4 ayat 11. Itu enggak ada kelanjutannya kehidupan Yunus seperti apa. Lain waktu saya akan coba jelaskan. Tapi ini adalah contoh-contoh bahwa Alkitab itu penuh dengan orang-orang yang mau taat, maka mendatangkan berkat dalam hidupnya. Amin. Oleh karena itu, ketakutan apa yang dalam kehidupan Anda? Anda harus deal dengan ketakutan itu. Anda harus temukan Tuhan. Kalau Anda tidak menemukan Tuhan, maka kehidupan Anda akan so-so, begini-begini saja. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak rela anak-anak Tuhan hidupnya so-so aja. Hidupnya biasa-biasa aja. Karena tahu nggak, Anda itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Terlepas, Pak, saya kan sudah berusia. Tuhan tidak pernah lihat usia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru ketika Anda berusia, seharusnya Anda makin dewasa, seharusnya Anda makin berpengaruh, seharusnya Anda punya kapasitas yang ketika satu kata Anda ucapkan, itu mempengaruhi kehidupan satu orang minimal. Amin. Dan juga mungkin ada di antara Anda, Pak, saya masih muda. Pastor, saya masih muda, saya masih belasan tahun. Jangan anggap engkau muda. Hai adik-adik. Karena kamu punya masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu ada berapa banyak di sini yang masih pelajar. Apa yang Anda takuti? Miliki sikap hati yang taat. Yang kedua, hadapi ketakutan dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Anda harus menyadari Tuhan tidak pernah melarang kita takut. Tuhan nggak pernah menyatakan bahwa kamu takut, kamu itu dosa loh. Enggak. Kamu takut ya? Wah, nanti kamu berdosa loh. Justru enggak. Justru ketika Anda takut, Anda harus hadapi ketakutan itu dengan kesadaran bahwa aku butuh Tuhan. Amin. Tapi ketakutan bisa jadi dosa ketika Anda lebih percaya pada ketakutan itu. Nah, di sini pilihan menentukan Anda. Di sini Anda harus belajar untuk menemukan momen kudus di nomor yang ketiga. Yang ketiga adalah temukan momen yang kudus dan berjumpa dengan Tuhan di tengah situasi penuh ketakutan itu. Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau tidak, maka Anda akan masuk di dalam jebakannya iblis. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama. Makanya ketika ibadah seperti ini adalah momen di mana kita diingatkan kembali. Ketika setiap kali ibadah, jangan sampai kita itu menganggap ibadah ini hanya sekedar rutinitas biasa. Jangan sekedar Anda datang ibadah oleh karena untuk absensi aja supaya Anda datang ke gereja. Tuhan tidak pernah melihat Anda absensi. Apalagi iblis. Iblis tidak pernah melarang Anda datang ke gereja. Enggak. Tapi iblis takut kepada orang-orang yang ketika di gereja, dia itu menangkap panggilan ilahi dari Tuhan. Dan dia tahu cara menghidupinya. Dan dia menghancurkan segala tipu daya iblis. Itu yang ditakuti oleh iblis. Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak Anda itu datang ke ibadah, datang ke gereja, beribadah. Tuhan gak pernah hitung. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana hati Anda dan saya percayanya sama Tuhan atau enggak. Anda menghadapi ketakutan, Tuhan tidak pernah menyepelekan hal itu.
Anda hadapi ketakutan, Tuhan tidak pernah menuduh Anda kurang beriman. Anda hadapi ketakutan dan Anda benar-benar takut, gak ngerti hari esok mau seperti apa. Tuhan tidak pernah menyepelekan hal itu. Justru yang Tuhan mau adalah, hey, come on, come to me, come to me. Datanglah, datanglah, masuklah dalam hadiratku. Maka ketakutanmu akan sirna. Dan ketika engkau keluar dari hadiratku, menghadapi realita, percayalah aku ada di sana. Dan aku sudah menang akan duniamu. Percayakah Anda dengan firman Tuhan? Amin. Amin. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Coba lihat sekali lagi kanan kiri Anda. Sudah hilang gak takutnya? Puji Tuhan. Silakan semua bisa bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah selesai. Kita satukan hati, kita berdoa ya. Saya rindu untuk berdoa bagi Anda. Khususnya ketika Anda sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Anda masih struggle nih dengan segala sesuatu yang menghantui pikiran Anda. Anda datang ke ibadah tapi Anda nggak fokus karena ada banyak pikiran-pikiran, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tuhan tidak pernah menolak itu. Tapi percayalah satu hal, ketika Anda datang ke hadapan Tuhan dan Anda dikuatkan di dalam hadirat Tuhan, pegang satu hal ini. Anda pulang, Anda katakan pada diri Anda masing-masing bahwa siapa lawanku kalau Allah bersamaku. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib. Jatuh tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Cuma yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Berapa banyak di antara Anda yang Anda memang merasa ketakutan. Anda ketika memikirkan hal itu, Anda menepisnya. Anda menganggapnya bahwa, itu biasa aja lah, gak perlulah dipikirin lagi, gak perlulah. Tapi katakanlah satu hal, kalau ketika Anda menghadapi hal itu, dan Anda tidak taat, maka ketakutan itu akan lambat laun menggerogoti hidup Anda. Dan ketika ketakutan itu memenuhi hidup Anda, maka kuasa Tuhan berhenti bekerja dalam kehidupan Anda. Biarlah siang hari ini
Anda benar-benar mengalami pemulihan, dibebaskan dari ketakutan, dari trauma, kekhawatiran tentang masa depan Anda, tentang hal-hal yang sebenarnya Tuhan rindu untuk Anda dipulihkan. Anda rindu untuk Anda bisa menang. Tuhan menyuruh Anda untuk berdamai. Tapi Anda khawatir, Anda takut, gak maulah berdamai sama orang itu. Nanti apa yang harus aku ngomongkan? Apa yang harus saya bicarakan? Ya kalau orang itu menerima saya. Ya kalau orang tua saya mau menganggap saya. Saya patahkan itu semua dalam nama Yesus. Karena kalau itu panggilan ilahi dari Tuhan, maka belajarlah sikap hati yang taat. Miliki sikap hati yang taat. Dan hadapi ketakutan Anda, karena Tuhan akan menyertai Anda. Kalau Anda menghadapi ketakutan, kekhawatiran, dan Anda merasa Anda perlu didoakan, silakan Anda maju ke depan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika Anda keluar selesai ibadah ini, percayalah satu hal, Tuhan menyertai Anda. Selama lagu ini dinyanyikan, silakan Anda bisa maju ke depan dan para pemimpin, para pendoa akan berdoa bagi Anda. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketakutan itu ada, tapi Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan setiap kami untuk menuntun kami, membentuk kami agar kami bergantung pada Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini, segala ikatan trauma oleh karena ketakutan itu dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan hamba-Mu berdoa segala spirit bunuh diri dihancurkan dalam nama Yesus. Ada yang sampai takutnya, sampai sungguh-sungguh ingin mengalami kematian.
Tapi hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, hidupmu berharga. Amen. Hidupmu berharga. Engkau punya panggilan ilahi. Yes. Hai jemaat Tuhan, hai anak Tuhan, hai anak Tuhan, engkau imamat yang rajani, engkau orang pilihannya Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun online, perhatikan kata-kata saya, engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan rindu kehidupan Anda memancarkan kasih Kristus. Yakub takutnya, saking takutnya Yakub, sampai-sampai dia memikirkan berbagai macam cara supaya diterima oleh Esau. Planning boleh, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi apakah Anda sudah mengandalkan Tuhan? Anda sudah mengikuti tuntunan Tuhan atau tidak? Backup plan oke, yes. Tapi apakah Anda sudah mengandalkan Tuhan? Tidak. Kalau ternyata Tuhan berkata, singkirkan planningmu itu, rencanamu itu, singkirkan koneksimu itu, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan, apakah Anda mau lakukannya bagi Tuhan? Miliki sikap hati yang taat. Hadapi ketakutanmu, karena Tuhan menyertaimu. Dan sering masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa ketakutanmu. Setiap kali masuk dalam hadirat Tuhan, bawa ketakutanmu. Dan ketika engkau keluar dari hadirat Tuhan, hadapi ketakutanmu itu, karena Tuhan telah menyertai engkau. Hadapi. Kalau Tuhan suruh datang dan peluk orang yang membenci hidupmu, datang dan peluklah dia. Berdamailah. Kalau engkau disuruh Tuhan untuk datang, hubungi orang tuamu yang sudah engkau tidak pernah hubungi 5 tahun, hubungilah. Hadapi ketakutanmu itu. Mungkin Anda berpikiran bahwa, apa kata orang tuaku ya? Iya kalau diterima, kalau ditolak gimana? Singkirkan jauh-jauh pikiran-pikiran yang di luar kehendak Tuhan. Belajarlah hanya taat. Amin. Tuhan urapi firman-Mu. Tuhan urapi setiap jemaat-Mu yang ada di depan. Dan juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, mereka semua jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, ajari setiap mereka mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Panggilan yang terbaik adalah panggilan mengikut Kristus. Panggilan yang terbaik adalah panggilan mendengarkan kehendak Tuhan. Dan di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya, membukakan tingkap-tingkap langit dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami cuma ingin menjadi anak-anak-Mu yang taat dan berkenan. Bahkan di tengah ketakutan kami malah menemukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu, biar itu bertumbuh dan berbuah di dalam tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, lambaikan tangan Anda. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sembari Anda mempersiapkan persembahan, silakan duduk. Saya ada informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini, Anda nanti bisa menyediakan waktu
5-10 menit mengunjungi welcome lounge yang ada di depan, di sebelah kiri pintu keluar. Ada tim welcomer yang siap menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan juga Anda boleh bertanya mengenai setiap aktivitas di gereja ini pada mereka. Lalu yang kedua, untuk baptisan selama sepanjang bulan September akan digabungkan dalam baptisan raya CG Fun yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 di Main Hall GMS Medan. Anda dapat mendaftarkan diri Anda di reception sepulang ibadah ini melalui CG Leader Anda atau melalui CG Leader Anda. Dan yang terakhir, nanti untuk persembahan nanti amplopnya Anda bisa bawa keluar, dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya, bukan ditaruh kembali di raknya ya, tapi di kotak amplop persembahan. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan. Kami bersuka cita Tuhan saat kami memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah persembahan kami, statement dalam hidup kami, bahwa kami ini cuma bergantung pada Engkau semata ya Tuhan. Biar persembahan ini dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, melihat 50 gereja boleh berdiri di Pulau Sumatera, melihat orang-orang di kota tersebut boleh mengalami Tuhan di setiap gereja yang ada. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa, segala yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.